ulama-ulama zaman dulu nggak ada yang nggak cinta sama habaib. Pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana cintanya beliau sama habaib. Kalau mau ceritakan nggak bakal habis. Cintanya beliau luar biasa. Apalagi beliau pengagum. Dan di dalam lemari-lemari beliau itu kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Terus ini sekarang ustadz-ustadz kroco-kroco, curut-curut, ya, ngaku NU baru lahir, ya, tapi udah membenci para habaib, bahkan mengatakan habaib tidak ada. Padahal pendirinya begitu luar biasa cintanya kepada para habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Sekalipun ini kurang lebih hampir 2 minggu saya tidak membuat konten lagi karena beberapa kesibukan, tentunya jelang pemilu ya, beberapa hari yang lalu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan dari apa yang sering kita perjuangkan di channel ini, membahas soal rungkatnya nasab Ba'alawi, atau lebih kepada mengkritisi atau mereaksi beberapa oknum yang kemudian saya anggap berlebihan dalam hal menanggapi soal nasabnya dan kemudian membangga-banggakan nasabnya, tapi perilaku dan akhlaknya itu tidak mencerminkan akhlak dari Nabi besar Muhammad SAW. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin video ini tidak akan terlalu panjang. Ada potongan video di awal yang menurut saya layak untuk kita bahas. Seorang Bahar Smith yang mengatakan bahwa seluruh ulama, kiai di masa lalu adalah orang-orang yang hormat dan memuliakan habaib atau habib ya. Tapi kan harus kita garis bawahi, di mana Bahar Smith sendiri itu sempat menyebut nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang menurut Bahar Smith salah satu ulama kiai sepuh dari NU, Kiai Hasyim Asy'ari, itu adalah orang yang mengidolakan, memuliakan habaib. Sampai kitab-kitab yang menjadi koleksi dari Hadratus Syekh adalah karangan-karangan dari kalangan habaib. Nah, lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa kita tidak ingin memukul rata seluruh habaib adalah orang-orang yang kemudian kita ragukan soal nasabnya. Anggaplah betul bahwa nasabnya kita ragukan, tapi kealimannya, kemudian keilmuannya itu harus kita akui. Mungkin di masa Hadratus Syekh dia bertemu dan sejaman dengan habib-habib yang kemudian memiliki akhlak dan perilaku yang baik. Tapi lalu bagaimana dengan hari ini kita ketemu dengan Bahar Smith dengan gaya dan akhlaknya, perilakunya yang tidak santun, tidak berakhlak, tidak beradab. Ya, kita bisa lihat sendiri dengan rekam jejaknya, dengan kalimat-kalimat yang sering dilontarkan yang kasar, yang provokatif, yang menghina, mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, kalimat-kalimat kotor. Ini kan bagaimana kita mengidolakan orang-orang seperti itu. Tentu kecenderungan kita akan mengatakan bahwa rungkatnya nasab Ba'alawi dengan karakter yang kemudian dimunculkan oleh Bahar Smith itu akan berbanding lurus, sehingga kita tidak punya penguatan untuk mengakui dia sebagai cucu Nabi. Mungkin akal sehat kita akan seperti itu, tapi ya terserah kalian. Mungkin yang menyaksikan video ini adalah muhibbin yang kecintaannya kepada habaib luar biasa dan tidak bisa diganggu gugat. Ya, ini adalah hak masing-masing. Kita hanya memberikan pandangan saja, termasuk apa yang saya bicarakan ini adalah pandangan saya secara pribadi, menilai seorang Bahar Smith dan beberapa oknum lainnya yang kemudian memiliki gerakan yang sama seperti gerakan yang jelang pemilu ini. Kan kita tahu sendiri bagaimana gerakan mereka, menghina menteri, menghina presiden, menghina pemerintah, kemudian mengajak seruan aksi besar-besaran jika misalnya dukungannya tidak menang dan lain sebagainya, menghalalkan segala macam cara untuk memenangkan paslon yang didukung. Ini kan hal-hal seperti ini saya pikir
Sekalipun Nabi Muhammad memahami soal ilmu siasat, tapi tidak seperti itu caranya. Nabi memahami politik, tapi dengan cara yang beradab. Apakah cara Bahar Smith adalah cara yang beradab? Ya kalian bisa menilai sendiri. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Saya tidak ingin berlama-lama. Ini hanya kembali memulai saja ya. Setelah sekian lama saya tidak muncul lagi membuat konten. Kali ini saya sempatkan, kebetulan saya ada di daerah yang ya kalian bisa lihat sendiri lah, di alam terbuka dengan suara suara burung, suara apa ya. Saya ada di alam, lagi ada tugas dan kemudian menyempatkan membuat video ini. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.